Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Hari ini aku akan singkat aja, jadi aku mau screening dan mau bahas saham-saham yang udah di-request sama teman-teman nih. Jadi aku mau bacain dulu yang ada di komentar YouTube ini. Buat teman-teman lain, kalau misalnya ada yang mau ditanya, itu silakan banget ya, langsung drop aja di kolom komentar. Ini dari Apartemen Jakarta. Selamat malam, mohon analisanya untuk saham FWCT. Apakah sudah bagus untuk entry? Nah, nanti kita bahas ya, aku udah catetin. Lalu dari Bu Tinli, ini mau bahas Antam, MPPA, BRIS, UFO. Thank you juga untuk Sis Tinli dan teman-teman lain yang selalu setia menonton YouTube ini. Lalu buat teman-teman lain yang mau tahu sebenarnya apa sih Wisdom and Invest dan fasilitasnya apa aja, kita di sini ya, kalau teman-teman nonton di bawah ini sebenarnya ada keterangannya atau detailnya dari fasilitas kita. Juga ada kontak admin, jadi buat yang mau nanya-nanya atau mau dipandu untuk buka rekening sekuritas ya, karena buat teman-teman yang buka rekening sekuritas, yang merupakan rekanan dari Wisdom and Invest akan mendapatkan fasilitas secara gratis. Nah, tapi ada ketentuan dan syarat. Jadi, sebaiknya tanya-tanya dulu. Barangkali teman-teman cocok atau barangkali teman-teman malah cuan dengan tools ini, maka silakan banget untuk memperpanjang atau malah mendaftar full fasilitas jadi membernya Wisdom and Invest. Jadi fasilitas kita ini ya, pembukaan rekening sekuritas, jadi dapat free trading tools, stock pick, report analisis, konsultasi portfolio. Lalu membership, kalau yang mau berbayar aja, ini langsung mendapatkan full fasilitas. Kalau yang nasabah rekening sekuritas, biasanya ada syarat dan ketentuan, jadi harus ada minimal transaksi. Kalau yang member itu mendapatkan screener, chatbot, lalu banyak ini ada stock pick juga untuk swing dan fast trade. Jadi di room member kita itu ada coach yang sering kita panggil namanya itu Sherlock karena dia memang keren banget ya. Dia seperti Sherlock cuan gitu, seperti detektif yang mencari cuan. Jadi dia yang memandu di daily trading di dalam room Telegram. Lalu report analisis, lalu ada edukasi khusus free untuk para member dan nasabah. Kalau Telegram yang publik ini linknya, lalu ada admin di sini ya, ada WhatsApp-nya juga. Kalau misalnya teman-teman belum tergabung dengan Telegram, maka boleh kontak dulu di WhatsApp. Tapi kita fasilitasnya untuk screener dan chatbotnya ini semuanya melalui Telegram ya. Jadi tetap sih teman-teman harus punya Telegram untuk bisa akses ke chat yang saya pakai. Lalu untuk Instagram silakan di-follow juga karena kita sering kadang-kadang ada promo ataupun kita ada event-event khusus yang kita bikin dengan sekuritas dan seringnya itu free ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan free bahkan free makan siang, bisa ketemu dan diskusi dengan para coach yang keren-keren, juga mendapatkan ilmu secara cuma-cuma. Nah, jadi pantau terus Instagram kita, nanti kita akan sering sharing di situ. Lalu ini ya, kita rekanannya adalah Stockbit, MNC, Sekuritas Investasiku by Mega Sekuritas, lalu ada Sukor dan JUC juga NH Korindo ya. Yang udah tahu tinggal klik langsung boleh, ini udah referralnya Win, tapi kalau mau dipandu sama admin itu juga boleh. Kita langsung masuk aja ke Telegram dan saya mau share sedikit, ini yang beberapa hasil cuan-cuan-cuan. Tuh. Ya, ada member yang berhasil cuan sampai 100%. Wah, ini adalah justru pencapaian yang paling mantep buat kita ya. Jadi bukan buat member. Kalau kita cuan sendiri ya kita bisa. Tapi kalau member yang cuan itu tentu suatu kebahagiaan sendiri buat kami-kami. Ini juga, ini di tanggal 18 ya kemarin kita share-nya tuh. Miss Foni. Miss Foni adalah foundernya Wisdom and Invest. Keren banget tuh. Nah, kita langsung cek screener. Saya share screener dulu deh, barangkali teman-teman mau screenshot juga boleh banget, karena sebenarnya banyak banget sahamnya yang bagus-bagus, tapi karena waktunya terbatas, maka saya hanya bisa bahas sebagian aja. But don't worry, buat teman-teman yang udah punya akses ke Wisdom and Invest, ke
member, ke room Telegram member, maka tentunya udah akan dikasih yang lebih bagus-bagus ya, yang lebih legit-legit. Kalau yang ini saya share hanya sebeberapa aja. Tapi kalau yang di room member tentunya teman-teman dipandu dan sebisa mungkin kalau bisa trading secara mandiri. Jadi kita ngajarin juga gimana cara pakai chart ini supaya bisa maksimal trading. Jadi nggak dikit-dikit mengharapkan orang lain atau mengharapkan coach-nya untuk memandu, tapi teman-teman bisa juga trading secara mandiri karena tools kita itu sangat mudah banget. Begitu, nanti saya akan ajarin juga ya sekilas supaya teman-teman tahu, oh cara cari saham yang bagus tuh seperti ini. Jadi simple banget, hanya beberapa detik teman-teman udah tahu yang mana saham yang bagus, yang mana yang tidak bagus, dan bagaimana cara entry-nya. Oke? Jadi ini silakan sampai Arto, aku akan scroll lagi supaya teman-teman bisa screenshot barangkali uh, mau cari saham-saham lain yang lebih oke. Memang banyak banget ya, tapi teman-teman fokus aja ke saham-saham yang udah teman-teman kenal, jadi yang udah sering cuan bisa diulang lagi di saham-saham tersebut. Tuh, kalau statusnya buy, tadi yang muncul segitiga hijau, kalau yang statusnya hold, itu teman-teman tinggal cari yang ada momentum berwarna birunya. Kalau sell, berarti segitiga merahnya sudah muncul, sebaiknya hati-hati. Kita cek dulu komposit, kira-kira gimanakah hari ini? Apakah komposit ada inflow dari foreign, dan sebagainya, kita mau cek dulu ya. Sebentar. Tuh, indeksnya bagus banget. Nih, ini yang terbaru. Oke. Jadi dari beberapa minggu kemarin ya, dari beberapa hari kemarin itu juga udah saya share gimana sih cara menggunakan atau membaca chart ini. Cukup teman-teman tinggal lihat momentum. Sebetulnya banyak banget sih yang bisa kita analisa dari chartnya Wisdom and Invest ini. Jadi ini namanya chart win, dan ini chart yang paling saya suka pakai. Karena simple banget, tinggal lihat momentum. Tapi kalau teman-teman ngerti teknikal yang lebih dalam, maka bisa digunakan sangat banyak banget. Karena bisa untuk membaca divergence juga, dan sebagainya. Buat yang suka bottom fishing, maka carilah ketika atau trading plan-nya atau carilah saham-saham ketika momentumnya menjadi merah tua dan semakin mengecil. Jadi kalau yang merah-merah itu jelek ya, tuh tinggal dilihat kan kalau merah-merah dia jelek. Tapi begitu dia merah tua dan semakin mengecil, dia berpotensi untuk reversal. Demikian juga dengan momentum, semakin biru dia makin bagus, tapi begitu momentumnya melemah, maka dia juga melemah pergerakannya ya. Dan momentum titik pink artinya dia sideway. Yang bagus adalah ketika baru-baru nih momentumnya berwarna biru, Ben Hur. Jadi ini masih cakep ya. Momentum dari IHSG kita masih berwarna biru. Harusnya sih dari sejak merah tua dan semakin mengecil, ini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Waktu itu juga udah sempat bahas saham-saham Big Bang. Dan aku sempat share juga Fibonacci dari IHSG kita. Daily. Nah, ini ya. Kalau pakai Fibo, biasanya kan kalau Fibo itu dia akan mantul ke 0,5 sampai 0,18, tapi ternyata break. Artinya dia berpotensi untuk melanjutkan ke 0,78-nya. Kalau tembus juga 0,78, berarti dia akan menguji all time high-nya. Kalau tembus juga, ya udah berarti all time high. Nanti kita bisa hitung lagi kira-kira targetnya akan kemana dengan Fibonacci lagi. Fibo itu sebenarnya ada juga ya di Win. Sebentar, ini loading. Jadi perintahnya itu kita tinggal ketikin aja, misalnya slash FB itu untuk Fibonacci, lalu composite. Biasanya dia langsung muncul Fibonacci-nya. Jadi buat teman-teman yang tidak mengerti teknikal, di sini sebenarnya di Wisdom and Invest itu sudah membantu banget. Jadi ada tools-tools yang kita sediakan khusus untuk teman-teman. Gak usah pusing-pusing lagi, dia tinggal di request lalu langsung keluar. Terutama chart win-nya ini ya, tuh bisa dilihat ini salah satu contoh aja
bahwa carilah saham-saham dengan momentum biru, maka artinya dia akan uptrend dan bergerak terus. Ketika dia momentum merah, dia jadinya kurang oke. Tadi kita bahas komposit, kembali dulu. Komposit, kita mau cek chart yang kedua, yaitu foreign flow. Biasanya tinggal kita ketikin aja /SD komposit, jadi mudah banget. Di sini enaknya kita bisa ngelihat inflow dan outflow dari foreign atau asing. Kalau hijau-hijau artinya dia inflow atau net buy, jadi kelihatan ya secara grafik dia juga terus meningkat. Kalau oranye-oranye artinya net sell. Dan kalau terjadi terus-terusan maka grafiknya juga akan menurun. Nah, ini kelihatan ada inflow, udah 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5 hari berturut-turut ada inflow, jadi lumayan. Mudah-mudahan bagus terus ya, seenggaknya sampai Desember lah. Biasa ada Santarelli, ada window dressing, jadi mudah-mudahan ini akan berlanjut terus. Walaupun kecenderungannya kadang-kadang sih di bulan November itu terkoreksi. Nah, makanya kita harus tetap utamakan price action ya, atau teknikalnya tuh. Jadi kita tetap memantau pergerakannya kira-kira dia akan kembali atau reversal di level mana? Apakah di level 0,78-nya atau di level 7.900 ya, atau all time high-nya, dia akan berbalik arah. Jadi kita bisa manfaatkan strategi-strategi. Saham pertama yang di request yaitu Antam. Antam. Antam itu masih bagus. Oh, ini kan kita pakai chart yang satu lagi dulu ya, yaitu chart win. Karena mudah banget kita kan tinggal lihat momentumnya ya, tuh momentum biru dia naik. Yang awal-awal ya kita lihatnya ya, tuh sempat melemah di sebelah sini, jadi merah, ya makanya downtrend. Lalu dia bottom reversal di momentum warna merah tua semakin mengecil. Lalu muncul segitiga hijau juga di sebelah sini. Tuh. Maka statusnya masih hold dengan floating profit 25%. Ini tuh dihitung dari sejak muncul segitiga hijau. Cuma kadang-kadang namanya spekulatif ya. Kadang-kadang ini ya cuma sampai resist habis itu dia berbalik arah. Nah, tapi kita bisa manfaatkan seenggaknya untuk bottom fishing sebentar lah dengan momentum merah tua ini. Ternyata dia berubah menjadi biru, maka kita tinggal hold aja. Breakout lagi MA 200. Ini MA 200 nih. MA 200. Maka tinggal di hold. Dia masih di atas garis win line ya. Ini namanya garis win line. Momentumnya juga masih biru. Walaupun hari ini memang ada tekanan jual karena dia jadi ekor begitu. Tapi masih berpotensi besok akan uji lagi. High-nya di 1765. 1765 itu angka tertinggi hari ini, jadi berpotensi untuk diuji kembali. Kalau break lagi, maka dia akan ke 1845. Supportnya di low hari ini yaitu 1640, ini juga open gap up ya. Open gap up. Sebetulnya support kuatnya yaitu di 1575 atau di garis win line. Jadi selama dia masih di atas garis win line itu masih bagus. Kalau dia jebol, nih kayak di sini, dia turun ke bawah win line, maka dia muncul segitiga merah dan statusnya sell. Gitu. Jadi ini masih oke ya untuk Antam, tinggal di hold aja. Kalau mau entry sebetulnya udah agak high risk. Sebenarnya lebih menarik kalau dia kembali ke di support-support win nih. Ini ada 1590 sampai 1575. Daerah situ sebetulnya yang menarik untuk buyback. Tapi kalau misalnya dia ternyata besok nggak mau turun, dia malah bikin begini, inside bar atau bahkan breakout, maka teman-teman bisa entry juga. Minimal tinggal lihat atau entry-nya tuh dicicil dengan menggunakan VWAP. VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi harga rata-rata di hari itu ya, kita bisa gunakan untuk entry. Jadi cicil beberapa baris, misalnya di angka VWAP atau di atas VWAP-nya beberapa tik, lalu di VWAP. Jadi misalnya ini VWAP-nya beberapa tik di atas VWAP, misalnya harga saat itu ya, current price-nya di atas VWAP, ya kita bolehlah cicil sedikit, habis itu di VWAP-nya sedikit,
Lalu di bawah VWAP kita bikin beberapa antrian juga. Sehingga ketika dapat semua, maka rata-ratanya kita tuh nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Oke, jadi Antamnya masih oke ya. Tadi ada foreign flow juga kelihatannya. Tuh, foreign flow-nya kelihatan kan hijau-hijau, grafiknya naik, maka masih oke nih. Mudah-mudahan lanjut terus. Goldnya juga all time high. Meskipun Antam itu sebetulnya bukan, dia tidak punya tambang emas. Dia hanya trading ya. Jadi dia kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong. Jadi Antam itu dia cuma pengolahan dan dia trading. Jadi dari material emasnya dia beli, lalu dia olah dan dijual. Seperti itu. Jadi dia tidak punya tambang emas. Yang punya tambang kalau nggak salah PSAB, Arci, terus apa lagi ya? Aku lupa-lupa ingat nih. BRMS. Nah, BRMS-nya udah jalan duluan, udah tinggi banget. Tapi sedikit banyak pasti si Antam ini dapat juga ya dampak positifnya. Meskipun dia mungkin cuannya sangat tipis sekali. Ini ada weekly-nya, kita bisa lihat juga. Weekly-nya ternyata memang ada resist di area 1760-nya. Pantesan aja, makanya mungkin ada yang taking profit karena dia di area resist. Tapi kalau besok ini weekly-nya juga bagus ya, ada momentum menguat. Kalau break lagi, artinya dia bisa lanjut ke 1900 nih. Oke. Saham yang kedua yaitu MPPA. MPPA-nya hari ini turun ya, memang ini sahamnya memang liar ya. Dulu bahkan masuk FCA kalau nggak salah sampai ke bawah 50. Ini volumenya sih lagi ada, tapi memang saham volatil banget. Kalau dia turun sampai 62 itu bisa banget dan mungkin di area sana lebih menarik kalau misalnya teman-teman mau spek buy. 58 sampai 62 itu area untuk cicil. Mudah-mudahan dia masih bisa mantul. Jadi atau mau tunggu aja dulu sambil mengamati ya. Jadi wait and see, lihat pergerakannya. Kalau dia bikin new low, artinya tunggu aja dulu di area 62 sampai 58. Kalau mantul, maka teman-teman boleh ikutan spek buy. Tapi ingat ya, ini saham gorengan. Jadi harus hati-hati dan disiplin dalam membuat trading plan-nya. Menarik sih itu, masih masih menarik MPPA. Lalu BRIS. Untuk BRIS, momentumnya masih warna biru langit. Coba kita lihat inflow foreign. Foreignnya net sell tapi dikit sih, nggak begitu signifikan. Biasanya dia ngikut Big Bang ya. Kalau Big Bang-nya naik, dia juga mudah-mudahan naik. Komposit atau IHSG-nya naik, dia juga ikutan naik. Cuma untuk long term, kita cek dulu lagi weekly-nya. Seharusnya masih menarik selama dia di atas 2920. 2900 lah kita buletin. Karena win line secara weekly itu di 2900. Jadi selama dia di atas win line ini masih menarik. Tuh lihat ya dari segitiga hijau sampai ke sini dia masih floating. Kalau kita gunakan chart weekly dia masih hold dengan floatingnya tuh 27%. Kalau ke daily-nya dia segitiga hijau juga udah ada, masih di atas garis win line, jadi masih oke, boleh di hold. Tapi kalau teman-teman takut dia balik ke modal, mau dijual dulu, habis itu entry lagi, itu juga boleh banget. Di supportnya 30-10 masih oke, atau ini kan meskipun dia ada momentum biru, tapi titiknya masih pink. Artinya berpotensi untuk sideway. Nah, sideway-nya ini range-nya ini yang masih agak-agak nggak tahu ya, bisa aja range-nya kecil doang segini, atau range-nya besar seperti kotak hijaunya. Kalau range-nya besar, maka titik entry yang paling oke adalah di 2580. 2850, sorry kebalik. 2850. Jangan pas-pas ya, karena yang di situ kan cuma ekor. Jadi dinaikkan dikit lah. Jangan sampai ke bawahnya situ. Jadi coba teman-teman cek di sini angkanya berapa, maka entry-nya di area sana.
Lalu resistnya di area 3110 sampai 3220. Karena sideway, ingat strategi sideway itu biasa buy on support, sell on strength atau sell di resist. Jadi tektokan aja. BRIS. Lalu UFO. UFO, 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 UFO. Sebetulnya si UFO ini tidak liquid ya. Karena kalau lihat transaksinya, memang hari ini sih lumayan 3 miliar. Dan aku nggak perhatiin nih bid overnya rapi nggak. Kalau bid overnya rapi, maka oke lah. Rata-rata transaksi itu masih di bawah 1 miliar. Biasanya saya lebih suka yang rata-rata transaksi itu sudah di atas 1 sampai 2 miliar. Yang ini nih. Kalau rata-rata transaksi ya rata-ratanya ya, bukan total transaksi hari itu doang. Karena biasanya rata-rata transaksi yang sudah di atas 2 miliar, dia akan semakin serius. Jadi lebih serius. Contoh kayak di sebelah sini, momentumnya juga ada, trennya juga ada, liquid juga, maka menarik. Nah, kalau ini juga masih menarik sih selama dia di atas support trend ya. Ini ada support trendnya, yaitu 272. Kita buletin karena angka ini dia generate langsung oleh sistem. Makanya enak banget menggunakan chart win karena semuanya udah dibikinin oleh sistem, kita tinggal memanfaatkannya. Maka analisa kita tuh jadinya lebih simple, lebih cepat. Nah, apalagi ada momentum. Jadi teman-teman tinggal lihat kan ada momentumnya. 1, 2, 3 nih harusnya dari kemarin sudah menarik karena udah ada momentum. Tinggal kita cari titik entry yaitu di area support. Lebih menarik sih di dekat-dekat sini ya, 280 sampai 272. Maksimal di 268. Kalau jebol ke bawah itu maka goodbye. Artinya patah trennya. Ini sih masih uptrend. Lanjut FWCT. Untuk FWCT, saya mohon maaf nih, FWCT saya nggak begitu tahu ya, ini saham apa. Tapi kalau lihat dari bentuk chartnya aja, saya udah nggak suka. Nggak ada volume, nggak ada momentum. Jadi masih mendingan si UFO daripada si FWCT. Dia juga nggak liquid, total transaksi hari ini hanya 300-an miliar, rata-rata transaksi di 100-an miliar. Jadi, kok miliar sih? Juta. Total transaksi 300-an juta, rata-rata transaksi 140 juta. Jadi sangat kecil banget ya transaksinya itu. Saya biasanya nyarinya tuh yang liquid. Jadi lebih bagus sudah ada volume, ada momentum, lalu udah ada tren. Kalau saat ini masih belum menarik. Lanjut kita bahas saham nih. Yang pertama ADMR. Jadi yang udah di request tadi udah, buat teman-teman lain barangkali masih ada yang mau ditanya, boleh banget silahkan drop di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti hari Rabu ya aku bikin videonya. Kalau tidak ada halangan ya dan apapun. ADMR menarik karena muncul segitiga hijau. Sayangnya volumenya ini masih di bawah rata-rata nih. Momentumnya juga masih berwarna merah. Mudah-mudahan sih masih bisa nih ke resist berapa? 140, 1480 sampai 1500 mudah-mudahan. Kalau mau ya buy on weakness aja di area minimal di area VWAP 1450 atau area support. Biasanya ini udah 2 kali mantul nih. Jadi menarik untuk kita spek buy di area situ. 1400 sampai MA 200. 13 kita buletin 1365. Jadi area-area support situ sebetulnya yang lebih menarik. Oke, itu ADMR-nya. Atau setidaknya di VWAP ya, seperti yang tadi saya jelasin, kalau misalnya memang dia besok break high lagi, break dari 1480, ya mau entry di VWAP boleh, atau mau bersabar menunggu sampai dia kembali menguji support 14 sampai MA 200-nya itu juga boleh. Lalu MBMA.
MBMA, momentumnya sudah menjadi merah tua dan mengecil, ada segitiga hijau, tapi belum momentum biru ya. Jadi kita stylenya ini yang tadi si ADMR dengan MBMA, kita stylenya bottom fishing. Jadi usahakan untuk beli sedekat mungkin dengan area support, tapi kalau nggak bisa ya kita gunakan money management. Jadi dicicil, diatur ya porsi pembeliannya. Mungkin kalau kita belinya di atas maka porsinya agak kecil. Semakin dia ke support, semakin besar porsinya. Jadi averagingnya itu nggak terlalu tinggi. Ini cukup menarik karena mudah-mudahan dia bikin barangkali ya, barangkali bikin double bottom, tapi nggak menutup kemungkinan jadi triple bottom juga, barangkali begini, atau bisa juga triangle, triangle atau apapun itu. Intinya kita jangan terlalu berpaku pada pattern juga, kita tetap pada price action. Support di 530, resist 560, resist selanjutnya 580. Itu dulu deh untuk si MBMA. Jadi jangan ambil muluk-muluk, ambilnya support dan resist yang pendek dulu. Kalau dia jebol atau closing di bawah, jangan pas-pas 530 ya, misalnya di bawah 515 gitu, maka exit dulu. BSML. BSML juga cukup menarik, mulai ada momentum. Mudah-mudahan dia bisa break resist 117. Jadi usahakan untuk tetap buy on weakness, VWAP 114, support 110 sampai 105. Resist 117, kalau dia break lagi maka dia akan lanjut ke MA 200. Mudah-mudahan 138 ya resistnya. Lanjut, Dewa. Dewa sebenarnya udah lama ya. Tuh tadi saya sempat share di sini, salah satunya ada Dewa. Tuh, sudah floating cuan 2 digit. Thanks to Miss Foni. Ini saham kesukaannya Miss Foni nih, si Dewa ini. Dewa, Dewa, Dewa. Tuh, lihat kan? Ketika ada momentum, bentar saya tarik sana ya. Dia ada momentum, volumenya besar, dia udah cukup liquid. Yang tadinya si Dewa ini sebenarnya juga nggak liquid, tapi akhirnya dia liquid. Biasanya kalau suatu saham yang sudah liquid, apalagi likuiditasnya sangat gede, nggak mungkin dia naiknya tuh cuma 1-2 hari. Biasanya paling enggak ya 1 minggu gitu. Seenggaknya kita bisa, kalau mau fast trading ya beberapa hari itu bisa untuk dapetin cuan. Ini masih bagus, closingnya masih cakep. Jadi yang udah punya, terutama para member dari Wisdom and Invest, itu tinggal pasang trailing stop ya. Candlenya masih higher high, volume masih gede, momentum juga masih gede. Masih cakep. Cara pasang trailing stop idealnya di low hari ini. Dan dikasih toleransi 1-2 tick di bawahnya. Kenapa pakai low? Karena biasanya saham yang strong up, low-nya tidak pernah ditembus. Dia bikin tangga ke atas terus. Jadi ada potensi dia akan bikin tangga ke atas lagi. Dewa, dewa, dewa. Nih, kita bisa pakai time frame kecil juga. Saya mau tunjukin time frame kecil karena justru untuk fast trading bisa banget kita chartnya itu real time ya. Waduh, pantesan aja cakep banget. Ini dia di daily, sahamnya lagi sideway. Ini frekuensi analyzernya sangat luar biasa. Begitu breakout, maka konfirmasi. Mudah-mudahan jalannya panjang. Jadi yang punya hold aja ya. Sampai ada konfirmasi balik arah, baru teman-teman taking profit. Nih, di hourly juga bisa tuh. Hourly tinggal lihat. Yang ada momentum, maka ikutan entry. Ini chartnya juga masih up. Masih oke. HKHQ 5 menit juga kelihatan frekuensi analyzer dari tanggal 18 Oktober. Masih oke ya. Kita lanjut DKFT. DKFT. Saham tech
Saham teknologi juga hari ini naik banyak, nanti kita akan bahas sedikit nih. DKFT itu breakout DKFT-nya, momentumnya, volumenya bagus, likuiditasnya juga sudah mulai lumayan, maka mudah-mudahan agak panjang nih jalannya. Dengan support, kita cek ke time frame kecil, atau ini juga bisa jadi support nih, 147. Idealnya sih ya di Winline ya, 136, cuman kejauhan. Kita bisa juga pakai support yang di hourly. Ada nggak nih hourly? Aku requestin dulu deh. Win DKFT hourly. Tadi kan 147 ya. Nah, 147, 148 tuh ada win line-nya juga, atau support trend 142. Nah, disitulah teman-teman boleh spek buy kalau dia kembali mantul. Wah, ada foreign flow. Oke, 147 sampai di sini juga support 142, 140. Buy on weakness ya, usahakan. Seenggaknya di VWAP. VWAP 150, closing 155. Lanjut DMMX. DMMX, volumenya lumayan, walaupun I'm not so sure ini volumenya kenapa begini ya. Likuiditas juga cukup lumayan, momentum masih oke, masih di atas winline-nya itu 176. Jadi selama dia di atas 176 ini masih oke, momentum juga masih ada. Mudah-mudahan menguji lagi resist 214, 230. Nah, ini tadinya tidak ada volume, lalu sekarang ada volume. Dan sebelum-sebelumnya itu lumayan liar juga ya, kayaknya ya. Saya lupa apakah ini pernah masuk FCA atau enggak nih. Pokoknya teman-teman hati-hati kalau misalnya dia sudah turun ke bawah winline dan sudah momentumnya melemah atau sudah jadi merah, maka itu hindari ya. So far masih oke karena dia masih di atas 176. Itu jadi supportnya. DMMX lanjut MTEK. MTEK. Kita pakai chart win. Tuh, chart win dia masih bertahan di atas win line, dia breakout. Ini sebenarnya kalau mau ikutan pas dia breakout pun bisa. Ini volumenya sih gede, closingnya juga bullish, dengan momentumnya juga oke. VWAP di 485, barangkali dia besok mau balik dulu ke VWAP-nya, habis itu baru naik lagi. Jadi buy on weakness, usahakan tetap buy on weakness. Pakai chart hourly 474. Tadi VWAP di berapa ya? Aku lupa. Sebentar. 485 sampai 474. Nah, itu area support-supportnya tuh. Jadi kalau mau spek buy boleh, karena dia memang udah agak tinggi, jadi jangan lupa atur money management. Jadi kalau entry di atas, kita pakai porsi yang agak kecil aja. Nanti kalau dia di bawah dan masih bagus, maka kita tinggal tambahin porsinya. Atau kalau misalnya dia breakout lagi, kita juga bisa tinggal averaging up. Jadi jangan khawatir ya. Lalu SCMA, ini satu grup nih, MTEK, SCMA, buka, ada saham yang lain sih, Same, tapi tadi aku cek chartnya biasa aja. Ini kita lihat SCMA aja, dan SCMA aku kayaknya udah pernah bahas ya, di minggu lalu. Saya lupa di hari apa, tapi ada nih. Nah, ini sayangnya dia udah nyampe ke MA 200. Coba besok wait and see dulu. Kalau dia masih bertahan di atas 131, maka masih oke. Barangkali dia mau koreksi dulu. Kayak INTP kan habis sentuh MA 200, sama SMGR juga sentuh MA 200, habis itu dia koreksi. Nah, jadi tunggu aja, barangkali dia mau koreksi. Nanti kalau mantul lagi di situ baru spekulatif. Ingat sifatnya spekulatif ya. Dari volume dan dari momentumnya sih oke, menarik, masih biru-biru. Lanjut SCMA buka. Bukanya kayaknya banyak yang jualan hari ini jadi jarum.
Cuma dia selama bertahan di atas 131 sih masih menarik ya. Seenggaknya kita bisa tradingin atau kalau enggak entry aja di saham lain yang belum menyentuh MA 200, misalnya si MTEK, MTEK coba tadi MTEK, ya kayak MTEK tadi kan masih menarik ya, masih bisa entry. Kayak MTEK, oh udah deket juga sih, udah deket resist. Jadi buy on weakness semua deh. Kita kembali ke buka buy on weakness aja kalau bisa di deket-deket 131 atau dia kalau balik ke 127 itu juga boleh. Jadi begitu naik kita taking profit dulu karena dia masih di bawah MA 200. Artinya dia masih downtrend secara major. Kita hanya untuk fast trading aja. Lanjut selain buka keras. Mana nih? Keras di sini. Keras juga masih menarik, dia masih dalam channel up. Buy on weakness aja karena dia lagi menguji resist 175 sampai 179 nih. Kalau dia nggak bisa break, biasanya dia akan kembali turun dulu. Atau kalau mau fast trading untuk mencapai beberapa poin, ini kan 168 closing. Barangkali bisa mau ke 175 dulu gitu ya. Maka fast trading atau scalping, tapi lebih aman itu entry di area support, yaitu support trend di 143, 145 di area sana atau 151 lah gitu. Jangan lupa atur money manajemennya. Oke, jadi itu aja sudah 15 saham. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanya? Sebetulnya masih banyak ya saham yang menarik. Cuma saya pilih yang mudah-mudahan hmm, mudah-mudahan lebih bagus lah daripada saham-saham lainnya. Tapi memang masih banyak sih yang belum saya spill. Khusus untuk member ya. Jadi buat yang mau tahu saham-saham apa aja yang lebih menarik daripada yang ini, maka jangan lupa untuk bergabung menjadi membernya Wisdom and Invest. Atau seenggaknya jadi nasabah deh gitu. Karena nasabah juga kebagian kok stock pick dari founder kita, yaitu Miss Foni. Oke? Jangan lupa drop komentar. Barangkali ada yang mau kasih kritik dan saran, ataupun misalnya ada yang mau nanya saham lagi, maka silakan ya langsung aja taruh di kolom komentar. Nanti saya usahakan untuk bahas di hari Rabu. Di Senin dan Rabu. Weekend biasanya kita spesial untuk para member sih. Jadi sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Thank you and bye-bye.